sebuah apartemen di segitiga emas Jakarta. Aku seorang pekerja kantoran yang bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang memang berpusat di ibu kota. Sudah beberapa bulan ini aku hidup seorang diri semenjak perceraianku. Karena kami belum mempunyai anak, jadi aku bisa langsung terlepas dari ikatan hubungan ini. Kami tak pernah bertemu lagi dan bahkan tak saling kenal lagi. Sementara di apartemen, aku dibantu oleh seorang asisten rumah tangga. Namanya Bu Ami. Ia asli warga sekitar apartemenku. Karena apartemen tingkatku ini berbatasan langsung dengan pemukiman padat penduduk. Bu Ami ini tidak menatap di apartemenku. Ia punya jam kerja sendiri yang telah aku atur. Ketika aku hendak berangkat kerja, dia datang dan membereskan apartemenku sampai sore hari. Sedangkan aku pulang dari kantor setelah maghrib atau bisa lebih malam lagi. Dan setiap aku sampai di apartemen, semuanya sudah beres dan bersih berkat kerja Bu Ami. Jadi aku bisa langsung beristirahat dan bersantai. Aku juga memberikan Bu Ami kunci cadangan kalau nanti dia butuh. Lagi pula aku percaya dengannya. Pada suatu hari, aku hampir saja terlambat berangkat ke kantor. Tapi karena Bu Ami datang dan mengetuk pintu, aku jadi terbangun dan segera bersiap untuk pergi bekerja. Sedangkan Bu Ami melakukan yang biasanya ia lakukan setiap pagi. Tiap pagi hari, aku menyempatkan diri untuk sarapan di penjual bubur depan apartemen. Dikarenakan pagi ini aku terlambat, aku benar-benar tak ada waktu untuk itu. Bisa sampai di kantor tepat waktu pun aku sudah sangat bersyukur. Singkat cerita, aku sampai di kantor dengan mobil sederhanaku. Bekerja seperti biasanya, bertemu banyak teman dan melakukan yang biasanya dilakukan pegawai pada umumnya. Waktu berjalan begitu cepat ketika aku berada di kantor. Tak terasa hampir seharian bekerja dan 2 kali istirahat. Tibalah aku di ujung hari. Sekitar pukul 6 sore aku keluar kantor dan mulai mengemudi pulang. Sebenarnya pulang di waktu maghrib seperti ini adalah hal yang tidak aku suka, karena jalanan selalu macet. Padahal seandainya tidak macet, perjalanan ini tidak akan memakan waktu lebih lama dari 15 menit. Karena macet, perjalananku yang sebenarnya tidak begitu jauh ini memakan waktu 40 menit. Setelah sampai, aku memarkirkan mobilku di basement. Kemudian berjalan ke lift untuk naik ke lantai 9, di mana tempat aku tinggal. Aku seorang diri di dalam lift, dan sampai di lorong pun aku juga sendiri. Lorongnya begitu sepi dan hening. Hanya ada aku dan suara langkah kakiku, ditambah suara kunci yang berputar di lubang pintu. Aku segera masuk dan langsung mengambil segelas air di dapur, lalu meminumnya. Namun ada sesuatu yang janggal saat maghrib itu. Aku lihat Bu Ami belum pulang dan sedang menyetrika baju di salah satu kamar kosong di apartemenku. Karena pintunya terbuka, aku jadi bisa melihatnya. Aku pun mendekat dan berniat untuk menyapanya. Saat itu, Bu Ami posisinya membelakangiku. Kepalanya menunduk sambil fokus menyetrika bajuku. Kan bisa besok pagi, Bu. Ibu pulang saja, kataku pada Bu Ami. Enggak, Mas. Sekarang aja. Lagi malas pulang cepat, jawab Bu Ami. Aku berpikir mungkin Bu Ami sedang ada masalah dengan anak-anaknya di rumah. Jadi aku membiarkannya saja dan tak menaruh curiga apapun. Ya udah Bu, saya buatkan teh ya, ucapku dengan maksud baik. Aku segera
menuju dapur untuk membuatkan segelas teh manis. Cangkir sudah ada dan teh pun tersedia. Jadi tinggal aku buatkan saja untuknya. Kasihan ia telah bekerja seharian. Mungkin sekali-kali aku juga harus melakukan sesuatu yang baik untuknya. Di saat aku sedang membuat teh, ada sesuatu yang membuatku tersentak, membuat jantungku berdegup kencang. Aku kaget bukan main ketika mendapat sebuah pesan singkat dari Bu Ami di ponselku. Dari pesan chat tersebut, Bu Ami berkata, "Mas Anif, maaf mas, saya pulang siang ya. Mohon maaf mas, hari ini saya tidak bisa lama-lama." Begitu ucapnya dalam pesan. Jadi Bu Ami sudah pulang sejak siang hari tadi. Lalu siapakah yang sedang menyetrika di kamar kosong itu? Astaga, aku segera menghubungi Bu Ami. Langsung aku berjalan ke balkon dan menelponnya saat itu. Untungnya responnya cepat. Bu Ami langsung menjawab teleponku. "Bu, kenapa Bu?" tanyaku dengan nada ketakutan. "Maaf mas, saya pulang lebih awal tadi." Besok saya ceritakan, ada yang tidak beres di apartemen mas, ucapnya dengan nada yang sama takutnya denganku. Aku pun langsung menutup telepon itu. Karena tak ada yang perlu aku ketahui lagi. Semua sudah jelas. Orang yang sedang menyetrika itu bukan Bu Ami. Aku pun menyimpan ponselku dan berjalan masuk. Dengan memberanikan diri, aku berjalan menuju kamar kosong itu. Aku ingin memastikan siapa yang ada di sana. Firasatku tidak enak. Sesampainya di depan pintu kamar, sosok itu masih di sana. Persis menyerupai Bu Ami dari belakang. Aku juga lupa belum melihat wajahnya. Dari depan pintu, aku perhatikan sosok itu. Sosok yang masih saja menyetrika baju yang sama. "Maaf, kamu siapa?" "Bu Ami sudah pulang. Kok bisa di sini?" "Saya bisa panggil security loh," ucapku dengan maksud mengancam. Lalu aku bergidik ketika sosok itu tertawa cekikikan sebelum menjawab. "Loh, memangnya kamu belum sadar juga?" tanya sosok itu sambil terus menyetrika. "Hayo, aku ini siapa?" tanya sosok itu lagi. Aku ketakutan setengah mati. Badanku bergetar hebat. Ingin rasanya aku lari saat itu juga. Tapi entah kenapa mataku rasanya ingin terus melihat sosok itu. Kemudian sosok itu menoleh, lalu berdiri menghadapku, memperlihatkan wajahnya yang rata, tanpa mata, hidung, dan mulut. Benar-benar rata. Aku pun segera lari sambil berteriak karena terlalu ketakutan. Aku tinggalkan apartemen. Langsung aku berlari ke lift untuk turun ke lantai bawah. Astaga, sosok apa yang baru saja kulihat? Makhluk halus? Kenapa ada di apartemenku? Karena kejadian itu, aku tak tidur di apartemen malam itu. Aku terpaksa tidur di rumah orang tuaku di Bekasi, yang lumayan jauh jaraknya. Esok harinya, aku berangkat kerja seperti biasa. Aku menyuruh Bu Ami untuk tidak datang ke apartemenku, karena aku sedang tidak di sana. Setelah pulang kerja, aku berkunjung ke rumah Bu Ami. Aku ceritakan apa yang telah aku alami kemarin. Dan ternyata Bu Ami pun mengalami hal yang sama. Itulah alasan kenapa Bu Ami pulang lebih awal. Bu Ami bilang kalau makhluk itu menyerupai aku. Namun setelah menoleh, wajahnya rata. Setelah aku dan keluargaku menggelar pengajian kecil di apartemen, barulah aku berani lagi menempati